Seneng banget nih ya lihat kita semua nuansanya hari ini. Kebanyakan kita pakai baju yang batik atau ada yang pakai baju daerah gitu ya. Ya, hari ini kita akan memasuki ibadah Pentakosta kita gitu. Kita akan merayakan ibadah Pentakosta. Sebelumnya gimana nih kabar teman-teman? Ya, senang ya kalau misalnya kita semua rata-rata mungkin hari ini datang ke sini dengan keadaan yang sehat dan juga baik. Ya teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita mau sama-sama menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Ya, teman-teman, kalau kita masih boleh berada di tempat ini untuk sama-sama beribadah, itu semua tidak lepas dari kasih setia Tuhan. Bersyukurlah dan marilah jiwa kita selalu memuji Tuhan seumur hidup kita. Bersyukurlah pada Tuhan. Mari bersama-sama kita beribadah dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Tema kita hari ini adalah Roh Kudus dan Penginjilan, yaitu kita sama-sama dipanggil untuk dapat memberitakan Injil di dalam kehidupan kita. Saya teringat satu ayat di Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Marilah kita mau bersama-sama menyatakan diri kita sebagai murid Kristus dan terus melayani Tuhan dalam Roh Yesus Kristus.
mengizinkan kita untuk dapat memberitakan kebenaran Injil di tengah lingkungan kita. Tapi apakah kita sudah berani untuk memberitakan Injil Tuhan kepada orang lain? Contoh sederhana adalah apakah di dalam kehidupan kita Tuhan sudah ada di dalam diri kita dan orang lain dapat melihat Tuhan ada di dalam diri kita. Atau kita belum mencerminkan Tuhan hidup di dalam hati kita. Seringkali kita ingin berperangai laksana Tuhan kita, tapi kita masih sering jatuh ke dalam dosa. Marilah kita mau bersama-sama berdoa dan membawakan pengakuan dosa kita sambil menyanyikan lagu Ku Ingin Berperangai. Bait yang pertama akan dinyanyikan oleh wanita sementara pria boleh berdoa. Bait yang kedua akan dinyanyikan oleh pria sementara wanita dapat berdoa, dan bait yang ketiga kita akan nyanyikan bersama-sama. Sungguh sukacita ketika Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia.
dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Ya, teman-teman, marilah kita mau memberikan salam damai kita kepada rekan-rekan yang ada di sekitar kita dengan memberikan tangan seperti ini sambil kita menyanyikan lagu Salam Bagimu. Biarlah kehendak Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, dan biarlah hati kita boleh dibentuk oleh Tuhan dan terang Tuhan dapat nyata dalam kehidupan kita. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dalam doa kita. Firman-Mu adalah untuk umat-Mu, dan inilah kami umat Tuhan, para pemuda yang telah siap untuk membuka hati kami dan menyambut firman Tuhan dengan sukacita, dan karenanya biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dalam diri kami Tuhan, menyampaikan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Engkau memberkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, kuat kuasa-Mu Tuhan boleh bekerja melalui dirinya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan akan didasarkan dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Pontus, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Teman-teman pemuda, hari ini tema kita adalah Roh Kudus dan penginjilan. Injil artinya kabar baik. Apa isi kabar baik itu? Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ingin membuat sebuah simulasi untuk kita mengerti kenapa sih kita itu perlu melakukan penginjilan. Kenapa Tuhan itu memberikan kepada kita tugas untuk melakukan penginjilan. Boleh saya minta Fani untuk maju. Ya, teman-teman, pada awalnya hubungan Allah dengan manusia, kita sudah aman ya, jadi boleh salaman ya. Seperti ini loh, nyambung, terhubung, relasi intim. Tapi ketika dosa masuk dalam hidup manusia, maka tidak mungkin lagi manusia bersama dengan Allah. Sebab Allah kudus dan manusia berdosa. Terjadilah seperti ini. Dan ketika dalam posisi seperti ini, manusia tanpa Allah, manusia mati. Dan karena itu, Injil adalah sebuah kabar baik yang mengatakan bahwa Allah bersedia menyodorkan tangannya, menyatakan kasihnya, dan ketika manusia menyambut kasih Allah, maka ini nyambung lagi dan manusia beroleh jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal dari Tuhan. Paham ya semua ya? Oke, terima kasih Fani. Jadi kenapa kita harus melakukan penginjilan? Kenapa Yesus memberikan perintah dalam Matius 28, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena dunia membutuhkan kabar baik. Karena dunia membutuhkan Injil. Karena dunia membutuhkan sebuah kabar bahwa kita yang jauh dari Allah, kita yang berdosa, mendapatkan sebuah jalan, mendapatkan sebuah sarana untuk kembali dalam persekutuan dengan Allah, yaitu dengan percaya kepadanya. Inilah sebetulnya maksud dan tujuan dari penginjilan. Dan karena itu penginjilan itu dilakukan bukan kepada sesama orang percaya. Kadangkala ada kesalahpahaman ya. Penginjilan itu dilakukan untuk orang-orang yang sudah percaya. Dia sudah menjadi sebuah anggota gereja tertentu begitu ya. Perlu nggak kita kabarkan Injil kepada dia? Ya sebetulnya nggak perlu lagi ya. Injil itu kita beritakan kepada yang belum percaya. Supaya melalui pemberitaan kita, lewat penginjilan yang kita lakukan itu, dia menjadi percaya. Nah dalam rangka tugas itulah
kita diberikan Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini adalah sebuah pesan yang mau ditegaskan kembali, diulangi lagi kepada kita, bahwa setiap orang yang percaya diberi kemampuan untuk melakukan tugas penginjilan itu melalui karya Roh Kudus di dalam diri kita. Injil Yohanes mengatakan, aku memberikan kepadamu penolong yang lain yang akan menolong kamu dan dia akan diam di dalam diri kamu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Allah sendiri dalam Roh yang Kudus ada di dalam diri kita dan dialah yang memampukan kita untuk menjadi saksi dalam memberitakan Injil. Pada waktu itu peristiwa Pentakosta terjadi ketika murid-murid kemudian mendapatkan Roh Kudus dalam wujud atau simbol lidah api di atas kepala mereka. Hal itu menjadi sebuah penegasan yang terlihat, yang dialami, yang dirasakan, bahwa ketika mereka melakukan tugas yang Tuhan kehendaki, mereka tidak melakukannya sendirian tetapi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, kenapa Roh Kudus harus diberikan kepada kita? Mari kita buka 1 Korintus pasal 12 ayatnya keempat. 1 Korintus pasal 12 ayat 4. Di sini dengan sangat jelas sekali, terutama di dalam bagian akhir, 1 Korintus 12 pasal 12 ayat yang ketiga. Ya, bagian kalimat. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Perhatikan kalimat terakhir itu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi itulah sebabnya kenapa kita perlu dibekali oleh Tuhan dengan Roh Kudus, supaya kita dapat menjadi jalan, jembatan untuk firman Allah, Injil atau kabar baik itu dapat sampai kepada orang yang belum mendengar, orang yang belum percaya, lalu Roh Kudus bekerja di dalam hati orang itu sehingga ia kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi peran Roh Kudus dalam penginjilan adalah dialah sebetulnya menjadi peran utama. Sedangkan kita ini adalah jalannya. Kita adalah jembatannya. Karena kita punya komunitas di sekitar kita. Keluarga kita, teman-teman kita, rekan-rekan di kantor kita, teman-teman di kampus kita, tetangga kita. Kita punya komunitas. Dan melalui kehadiran kita, Roh Kudus bekerja dalam diri orang itu untuk dapat mendengar, mengalami, merasakan kasih anugerah Allah yang juga berlaku kepada mereka. Saudara, pada waktu itu cerita Pentakosta terjadi tidak lama setelah Yesus naik ke surga. Hari ke-50 Pentakosta, Penta artinya 50. Pada hari yang ke-50 peristiwa itu harus terjadi untuk apa? Meyakinkan para murid bahwa walaupun selama ini pekerjaan mereka itu ditolong oleh Yesus yang hadir secara fisik, tetapi ketika Yesus telah naik ke surga, kembali kepada kemuliaannya, mereka tidak ditinggalkan sendirian. Mereka tidak seorang diri melakukan menjalani hidup sebagai orang beriman ataupun menjalankan tugas penginjilan. Tapi ada Roh Tuhan yang ada di dalam diri setiap murid-murid. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Pada waktu itu, momen di mana para murid berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lain, dimengerti oleh orang-orang yang tidak sebahasa atau tidak sebangsa dengan mereka, adalah sebuah pernyataan yang Tuhan mau nyatakan kepada para murid, bahwa ketika mereka menyatakan atau memberitakan kabar baik, maka Roh Kudus akan bekerja dengan caranya, sehingga setiap orang yang mendengar pemberitaan mereka dapat mengerti apa yang disampaikan. Roh Kudus mau menyatakan bahwa ketika Roh bekerja dalam diri kita untuk orang-orang yang kepadanya kita memberikan Injil, maka Roh Kudus punya cara
untuk membuat orang itu mengerti apa yang disampaikan oleh para murid. Mengerti apa yang hendak disampaikan oleh para murid tentang kabar baik itu. Dan ini mau mengatakan kepada kita sebetulnya apapun cara yang akan kita gunakan, cara yang akan kita pakai untuk melakukan penginjilan, kuncinya adalah bukan pada caranya. Tapi kuncinya adalah apakah Roh Kudus bekerja di situ. Karena kunci dari orang mengakui Yesus adalah Tuhan, bukan karena kekuatan kita berkata-kata, bukan karena kemampuan kita untuk melakukan suatu metode penginjilan, tapi semua terjadi semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari sini kita mau belajar dan melihat bahwa dalam konteks kita saat ini, kita yang ada di Indonesia, kita yang ada di Jakarta, kita yang hidup dalam konteks dan budaya yang beragam, ya, berbeda-beda, di mana ada 6 agama yang ada di sini, dan kemudian juga ada berbagai macam penganut kepercayaan yang ada di tengah-tengah kita. Kita punya sebuah tantangan sebetulnya dalam bagaimana kita mengabarkan Injil, ya, bagaimana kita memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya ingin bercerita pada tahun 97, sekitar tahun 97, bukan 97 tapi 93. Nah, waktu itu saya ada di Korea selama kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan ketika kami belajar di sebuah seminari, ya pada waktu itu saya ke sana sebetulnya untuk memulai studi lanjut di Presbyterian Seminary di Seoul, kota Seoul. Nah, pada saat itu di kampus internasional di mana saya ada di situ sedang ramai oleh karena kami mendapat kabar bahwa beberapa misionaris Korea yang sedang ke Indonesia itu dideportasi. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan sebuah pekabaran Injil, ya, di tempat yang terbuka. Kalau di Korea pada waktu itu orang membagikan traktat ketika orang lagi menunggu kereta atau menunggu bus begitu ya, atau di jalan-jalan itu biasa, nggak ada masalah. Mereka boleh berkhotbah di lapangan parkir di mana orang-orang umum itu semua berkumpul, tidak ada masalah. Tapi melakukan itu di sini masalah besar, ya, masalah besar. Kenapa? Karena konteks budaya kita tidak sama dengan yang ada di sana. Jadi mereka dideportasi kembali ke Korea. Karena tindakan mereka dianggap sebagai praktek kristenisasi yang tidak bisa diterima. Saudara-saudara, bicara soal penginjilan di negeri kita ini sangat sensitif sekali. Ya, jangankan kita ngomong soal Injil, bawa bantuan saja. Ya, bawa bantuan saja itu jadi masalah. Pengalaman saya pada waktu terjadi bencana tsunami di Tasikmalaya, kita mau bawa bantuan kepada sebuah lokasi yang tidak terjangkau, nggak bisa masuk. Kenapa? Karena sebelumnya ada gereja yang membawa bantuan tapi sambil membagikan traktat. Akhirnya mereka menganggap semua bantuan kalau dibawa oleh orang Kristen pasti untuk kristenisasi. Dan tahu apa yang terjadi? Akhirnya kami harus bekerja sama dengan salah satu aliran Islam pada waktu itu yang kita bisa komunikasi begitu ya, lewat mereka. Mereka yang bawa masuk sehingga bantuan itu bisa sampai kepada yang membutuhkan. Ya, di Samanhudi ini kita beruntung punya pramuka nih. Karena pramuka itu dengan baju yang universal ya, bisa masuk kemana aja gitu. Jadi kalau kita bicara soal penginjilan sekarang ini, maka kita harus berpikir secara kreatif. Karena kalau kita pakai praktek seperti yang dilakukan oleh di beberapa tempat, gak akan bisa kita lakukan. Karena ketika kita melakukannya, maka isu kristenisasi itu dapat terjadi. Nah, karena itu saudara, saya ingin mengajak kita untuk bagaimana kita mengaktualisasikan teks Alkitab pada pagi hari ini dalam situasi hidup kita di dalam konteks Indonesia yang beragam ini. Ya, dalam konteks budaya kita, agama yang berbeda-beda di sini sudah ada. Bagaimana kita tetap memberitakan Injil? Bagaimana kita tetap memberitakan kasih Tuhan? Karena apa? Karena penginjilan adalah panggilan kita. Karena tugas memberitakan kasih Tuhan adalah perintah Allah sendiri kepada kita. Jadi kita harus melakukannya.
Kita punya kewajiban dan panggilan untuk mengerjakannya. Tuhan memberi perintah itu karena apa? Karena Dia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi agar semua orang menjadi percaya dan diselamatkan. Itu misi Allah bagi dunia ini. Dan misi Allah juga adalah misi kita. Kita para pemuda adalah bagian dari bangsa ini yang diberikan tugas juga oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melakukannya? Bolehkah kita melakukannya dengan perkataan kita? Boleh. Tapi dengan cara yang sangat bijaksana. Bercerita. Kalau orang cerita kan nggak apa-apa kan? Ya, kita bercerita. Bagaimana sih jalannya saya jadi percaya sama Tuhan? Ya, ada banyak cara orang jadi percaya kepada Tuhan. Kita berbagi cerita. Kalau cerita nggak salah. Tapi kalau kemudian kita mengindoktrinasi seseorang, nah disitulah terjadi suatu kesalahan. Kita bercerita, cerita kepada teman, kepada sahabat. Dan saudara, ada banyak sekali orang yang menjadi percaya karena cerita yang disampaikan. Di mana peran Roh Kudus dalam cerita kita? Kita memakai mulut kita untuk bercerita. Tapi Roh Kudus bekerja dalam diri orang yang mendengar itu, sehingga kemudian dia tersentuh dan dia menjadi percaya. Kita berbagi dengan cara misalnya ketika orang sedang tidak mempunyai suatu pegangan atau tidak mempunyai atau belum mempunyai sebuah pengalaman iman, kita mungkin mengajak mereka dalam komunitas seperti ini misalnya. Mereka terbuka, mereka bersedia. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan atau mereka membaca firman Tuhan, hati mereka tersentuh. Di situ pekerjaan Roh Kudus terjadi. Melalui sekolah. Siapa di sini yang kemudian jalannya jadi Kristen tuh lewat sekolah di Penabur misalnya. Ada di sini yang seperti itu? Mulai dari sekolah. Ada? Sebelumnya belum percaya Tuhan, tapi kemudian sekolah di Penabur, dapat pelajaran agama, ya kemudian katekisasi, kemudian dibaptiskan. Ada yang seperti itu? Di sini nggak ada ya. Tetapi di banyak jemaat lain itu ada. Ya, mereka bahkan di zaman waktu yang lalu nih, zaman tahun ya kira-kira sekitar zamannya almarhum Pendeta Martin Jonathan dulu ya, masih mengajar langsung, pendeta ngajar agama gitu, itu banyak sekali. Mereka-mereka yang tadinya tidak percaya atau belum percaya kemudian menjadi percaya, lalu setelah itu melanjutkan imannya kepada keluarganya. Jadi ketika orang tuanya sudah menjadi percaya, maka anak-anaknya juga kemudian dibaptiskan, dibimbing, diarahkan untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, Mother Teresa mempunyai sebuah ungkapan yang penting untuk kita perhatikan bagaimana cara kita memberitakan Injil dalam konteks Indonesia yang beragam ini. Dia katakan begini, tebarkanlah cinta Tuhan, kebaikan Tuhan kemanapun kamu pergi. Dan jangan pernah bertemu dan meninggalkan orang tersebut tanpa orang itu merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan cinta Tuhan yang hidup melalui matamu, lewat wajahmu, lewat senyummu, dan lewat salam hangatmu. Dalam semua hal yang dikatakan Mother Teresa, ia mengajarkan kepada kita sebuah praktek penginjilan melalui sebuah tindakan yang konkret. Bagaimana lewat tindakan yang kita lakukan itu, orang kemudian merasakan dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang membawa mereka kepada iman percaya kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja lewat perbuatan baik yang kita lakukan, lewat tindakan nyata yang kita kerjakan, dan lewat kenyataan itu kemudian orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya punya sebuah pengalaman yang menarik ketika saya melakukan pelawatan di daerah Sunter. Ya, saya melakukan pelawatan di daerah Sunter, mengunjungi sebuah keluarga, suami, istri, dan 2 orang anak perempuannya. Yang menarik adalah ketika saya tiba di rumah itu, istrinya itu kemudian mengatakan kepada saya begini, Bu Frida, saya pengen dibaptis, dia bilang begitu. Saya cukup surprise ya karena disambut kemudian dengan langsung perkataan yang to the point seperti itu. Saya katakan, kenapa Bu mau dibaptis gitu ya, saya tanya kenapa. Lalu mulailah dia bercerita. Jadi ceritanya begini teman-teman. Pada waktu dia menikah, dia belum Kristen. Dia nikah dengan seorang pemuda Kristen. Dia adalah anak dari salah satu pejabat di di kumpulan atau lembaga agama tertentu ya. Kemudian tapi
jabatan orang tuanya sangat tinggi di situ, dan tentu saja sebagai keluarga mereka dibesarkan dalam praktek imannya dia gitu ya. Dan karena itu ketika mereka mau menikah, mereka punya perjanjian bahwa urusan pernikahan tidak harus disangkut pautkan dengan urusan agama masing-masing gitu ya. Jadi dia non Kristen kemudian nikah dengan Kristen. Mungkin kalau teman-teman bilang, saya tanya gini, kalau sudah tidak seiman kenapa mesti nikah? Ya terlanjur udah terlanjur sayang ya kan, udah terlanjur cinta. Makanya kalau jatuh cinta lihat-lihat, kalau masih bibit kecil udah gitu loh ya, udah jangan diterusin. Jangan diterusin, disirami, dipupuk, udah repot kalau kayak gitu. Karena kalau sudah menjadi pohon yang besar susah dicabut dari akarnya gitu ya, susah. Mending kalau sudah masih sedikit gitu, udah cabut aja. Lebih baik mencari yang memang betul-betul bisa sama-sama mendukung dalam iman ya. Tapi kalau nggak bisa gimana? Ya nggak apa-apa juga, nggak salah. Tapi, nah ini ada tapinya. Sejauh mana kita mempunyai kekuatan, ya, punya kekuatan untuk menjadikan hidup kita jalan bagi Injil itu diberitakan kepada dia, begitu. Ya, jangan sampai hidup kita justru menjadi kesaksian yang menjadi batu sandungan. Nah, inilah yang terjadi kepada ibu yang tadi saya katakan. Awalnya mereka sudah janjian tidak mau mencampur adukan antara urusan pernikahan dengan agama. Tetapi dalam perjalanan pernikahan mereka ada banyak sekali situasi di mana hidup mereka itu seperti kapal di tengah lautan yang terancam badai yang luar biasa dan hampir karam sampai ke dasar laut. Ada banyak sekali peristiwa seperti itu, tetapi itulah justru yang membuka lebar-lebar mata sang istri untuk melihat dan mengenal siapa Tuhan yang ditampilkan oleh suaminya. Melihat dan merasakan Tuhan yang ditunjukkan oleh suaminya. Dan itulah yang kemudian membuat dia terbuka. Sehingga tanpa disuruh, tanpa diminta, ia mengambil inisiatif untuk mengatakan saya ingin dibaptis. Suaminya pada waktu mendengar itu tidak pernah menyangka bahwa istrinya akan berkata seperti itu kepada saya. Tidak pernah menyangka bahwa dia akan terbuka hati dan mau bersama-sama hidup dalam iman kepada Yesus. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang memberikan kepada kita sebuah peneguhan, penguatan. Sebuah penginjilan yang dikerjakan melalui penglihatan dan pengalaman. Apa yang orang lihat dari kita, yang orang alami lewat kehidupan kita, dipakai oleh Roh Kudus untuk menunjukkan siapa Tuhan dalam kehidupannya. Dan itulah jalannya orang itu kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Sebuah pengalaman yang lain ini membuat saya sangat luar biasa. Dia adalah adik Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang tokoh yang sangat penting dan sangat yang paling utama pada waktu itu. Ya. Dan tentu saja bersama dengan keluarganya ia menganut keyakinan yang selama ini dianutnya, dan mereka berasal dari sebuah suku yang amat sangat kuat mempertahankan keimanan mereka. Tapi tahu-tahu saudara, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah dalam hubungan persahabatan dengan seseorang yang bernama Hari, ia melihat sebuah iman yang aneh. Kenapa iman yang aneh? Karena di dalam iman Kristen itu diajarkan bagaimana kita mencintai dan mengasihi bahkan musuh kita, bahkan orang yang menyakiti kita, yang melukai kita. Dan itu dia lihat dan dia saksikan seorang sahabatnya yang diperlakukan dengan sangat buruk oleh seorang satpam, sampai wajahnya babak belur dan harus mengalami perawatan yang sangat intensif dari rumah sakit. Ketika pulang dari rumah sakit, ketika sembuh, yang terjadi adalah dia mencari satpam itu dan memperjuangkan dia kembali dipekerjakan. Jadi setelah peristiwa pemukulan itu kemudian satpam itu dipecat dari pekerjaannya begitu ya. Tetapi Hari, ketika dia kembali sembuh, keluar dari rumah sakit, dia mencari dan memperjuangkan untuk dipekerjakan kembali. Dan Amir Amrullah melihat itu dan dia mengatakan ini agama yang aneh.
Karena pada umumnya kejahatan harus dibalas, ya, dihukum sesuai atau setimpal dengan apa yang dilakukan. Tapi ini tidak, dia nggak menuntut, ya, dia tidak kemudian membalas, bahkan dia memperjuangkan kembali satpam ini untuk bekerja. Dan inilah pengalaman yang dipakai oleh Roh Kudus untuk dapat membawa atau menjadi jalan masuk bagi dia untuk kemudian akhirnya dibaptiskan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keputusan Abdul Karim Amrullah ini untuk kemudian menjadi Kristen itu bukan tidak ada tantangannya. Tantangan paling berat adalah harus dibuang dari masyarakatnya, dibuang dari keluarganya. 27 tahun akhirnya ia memantapkan dirinya untuk menyatakan atau memproklamirkan imannya lewat baptisan yang ia terima. Ia sudah percaya, tapi baptisan itu diterimanya 27 tahun kemudian. Dan itu berawal dari sebuah pengalaman perjumpaan dengan sahabatnya yang memberitakan kepadanya sebuah Injil dalam tindakan nyata yang konkret. Saudara, Roh Kudus ketika bekerja membuat para murid bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lain yang tidak sebangsa dan tidak sebahasa pada mereka. Roh Kudus yang sama juga akan memampukan membuat kita semua bisa melakukan penginjilan dalam cara kita masing-masing dengan semua yang ada pada kita untuk dapat membawa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik Injil yang kita perdengarkan lewat cerita kita, lewat pemberitaan kita, Injil yang kita perlihatkan lewat pengalaman iman, melalui keseharian kita, lewat pekerjaan kita, lewat semua tugas-tugas harian kita di tengah-tengah masyarakat. Segala cara dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk dapat menjadikan kita sebagai sarana, sebagai jalan untuk membawa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lembaga Alkitab punya cara bagaimana Injil dapat diberitakan ke seluruh Indonesia dengan menerjemahkan Alkitab dalam bahasa-bahasa daerah sehingga orang dari suku yang terkecil pun atau terpencil pun dapat membaca kabar baik itu. Dan Roh Kudus bekerja lewat pembacaan Alkitab. Ketika orang membaca Alkitab, Roh Kudus bekerja untuk membuat orang itu menemukan kasih Tuhan yang juga berlaku bagi mereka. Kalau kita kumpulkan dalam pengalaman penginjilan yang dilakukan di seluruh dunia, ada banyak cara yang dapat kita kerjakan untuk melakukannya. Tapi pada intinya adalah kita mengerti 3 hal tadi. Yang pertama, kenapa kita melakukannya? Karena dunia perlu mendengar kabar baik. Yang kedua, siapa yang melakukannya? Yaitu kita semua. Kita tanpa terkecuali. Kita semua dalam bagian kita masing-masing. Kita dipanggil untuk menjadi jalan Injil Kristus sampai kepada semua orang. Dan yang ketiga, untuk melakukannya kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk membantu kita melakukannya. Ketika orang percaya kepada Tuhan, jangan kita menjadi sombong. Oh itu gara-gara gue jago ngomong gitu ya, tidak. Tapi ingatlah bahwa tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Karena itu biarlah Roh Kudus bekerja dalam diri setiap kita dengan cara yang dapat kita lakukan dan kerjakan, dengan cara dapat kita pilih, tapi melaluinya Injil Kristus akan dapat sampai kepada setiap orang. Apakah kemudian mereka menjadi percaya atau tidak, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah mengerjakannya, melakukannya, menjadi jembatan, menjadi jalan. Lewat mata kita, lewat mulut kita, lewat semua yang kita kerjakan. Dan bagian Tuhan adalah bekerja dalam diri setiap orang. Sehingga firman Tuhan yang sudah kita sampaikan lewat perkataan ataupun tindakan kita menjadi tumbuh subur di hati orang itu dan membawa mereka juga kepada keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu setiap kali Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru seperti hari ini, jangan biarkan lewat tanpa kita memberitakan Injil, baik lewat perkataan kita maupun perbuatan kita. Tanggal 5 Juni 2022 tidak akan kembali lagi. Mungkin kembali lagi tanggal 5 Juni 2023. Atau besok tanggal 6 Juni 2022 tidak akan kembali lagi. Karena itu mari tetapkan hati kita
untuk menjadikan setiap hari yang Tuhan berikan sebagai kesempatan kita untuk memberitakan Injil, apapun caranya, kapanpun waktunya. Tuhan menyertai, Roh Kudus memampukan dan menolong kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa hal yang akan kita doakan pada saat ini. Yang pertama tentang firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita juga akan berdoa bagi kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Kita juga akan berdoa bagi transisi dari pandemi ke endemik, juga vaksinasi booster yang masih terus berjalan. Kita akan doakan juga rencana operasi Sinovi hari Kamis dan proses pemulihan ke depannya. Dan kita akan berdoa juga bagi teman-teman kita yang pada bulan ini boleh merayakan hari bahagianya. Untuk Feni Tan yang berulang tahun tanggal 3 Juni, apakah hadir? Nggak hadir ya. Dan kemudian juga untuk Sherlyn yang persis hari ini. Tadi ada saya lihat. Oke, ada. Oke, baik. Oke. Mari teman-teman kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, milik kepunyaan-Mu yang telah Kau selamatkan. Terima kasih juga bahwa kepada kami Tuhan memberikan sebuah kepercayaan, agar kami boleh terus melanjutkan Injil yang telah kami terima itu kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan, mereka boleh mendengar, mereka boleh melihat, mereka boleh mengalami hadirnya Tuhan dalam kehidupan kami. Maka biarlah Roh-Mu yang kudus terus memberikan kepada kami keberanian dan semangat, juga ketekunan untuk boleh melakukannya. Biarlah pengalaman melakukan pekabaran Injil juga menjadi cara bagi kami untuk terus-menerus melihat dan merasakan pekerjaan Tuhan yang Kau nyatakan lewat kami. Hingga kami terus dikuatkan dan diteguhkan. Kami juga boleh melihat terus-menerus cara Tuhan bekerja lewat Roh-Mu yang kudus kepada orang-orang di sekitar kami. Bantu kami Tuhan dalam menggunakan kata-kata kami. Bantu kami Tuhan dalam menggunakan tindakan-tindakan kami, pikiran-pikiran kami, apapun yang kami lakukan dan kerjakan, menurut cara yang mampu kami lakukan. Biarlah Tuhan berkenan memakai semua itu untuk menjadi jalan. Kabar baik itu boleh sampai kepada orang-orang yang mampu kami rengkul, orang-orang yang mampu kami raih, dan orang-orang yang kepadanya Tuhan mau menyatakan firman-Mu. Kami bersama-sama berdoa juga saat ini bagi kesehatan kami. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati agar lewat kesehatan yang kami miliki, kami dapat terus berkarya dimanapun kami berada untuk kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan juga buat keluarga kami masing-masing, orang tua kami, saudara-saudara kami. Dalam setiap pergumulan yang dialami, hadirnya Tuhan kiranya terus menguatkan, menopang dan menghibur. Kami berdoa bagi pekerjaan,
terutama teman-teman pemuda yang sudah bekerja. Tolong Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, semangat, dan ketekunan dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Biarlah melaluinya kasih Tuhan juga boleh nyata dalam segala impian yang mereka hendak bangun lewat pekerjaan sebagai caranya, dan juga mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi pelayanan Komisi Pemuda. Terima kasih Tuhan, Kau telah memanggil anak-anak-Mu yang berkenan untuk boleh mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Berkat Tuhan bersama dengan mereka dan juga bersama semua teman-teman pemuda yang dilayani. Biarlah Komisi Pemuda boleh menjadi bagian yang menguatkan, meneguhkan hadirnya gereja ini untuk boleh menjadi berkat bagi masyarakat. Kami berdoa juga bagi situasi bangsa kami saat ini, terutama di tengah-tengah transisi dari pandemik ke endemik. Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Biarlah kami boleh melewati masa pandemi untuk pindah ke masa endemi, dan kesehatan masyarakat terus-menerus dikuatkan dan ditingkatkan. Vaksinasi booster yang masih berjalan biarlah terjadi oleh anugerah dan pertolongan Tuhan yang melancarkan semuanya, baik yang menjadi pelaksana vaksinasi maupun masyarakat yang masih bergiliran untuk menerima vaksin booster. Kami berdoa untuk Cinovi yang pada hari Kamis nanti akan menjalani operasi. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, berkat-Mu. Biarlah Cinovi dikuatkan, disiapkan fisiknya dan semua kesiapan hatinya. Juga bersama dengan seluruh keluarga yang mendukung, biarlah semua proses operasi berjalan dalam kendali tangan Tuhan yang campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Baik yang melaksanakan operasi tim dokter dan juga semua yang akan dilalui pasca operasi, Tuhan yang memberkati. Kami bersuka cita dan berbahagia untuk dua teman kami, Fanny dan juga Zerlin, yang merayakan kasih anugerah Tuhan lewat kelahiran mereka di bulan Juni ini. Terima kasih Tuhan, mereka boleh menjadi bagian dari persekutuan kami, dari komunitas kami, dari keluarga besar pemuda GKI Samanhudi. Biarlah mereka diberikan kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, damai sejahtera, dan apapun yang menjadi harapan, impian, dan cita-cita mereka, Tuhan wujudkan seturut dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi Fanny dan juga bagi Zerlin. Dimanapun mereka berada, pakailah mereka Tuhan jadi berkat yang menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu juga dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami doakan untuk semua teman-teman pemuda yang hadir pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang begitu nyata boleh kami alami. Biarlah setiap teman-teman pemuda mendapatkan kebaikan Tuhan yang nyata yang mereka boleh selalu rasakan dalam tiap waktu yang dilalui, tiap langkah yang ditapaki, tiap pengalaman dan peristiwa yang dijalani dan dialami. Tuhan bekerja untuk terus menguatkan dan meneguhkan kami. Kami naikkan semua doa kami, baik yang sudah terkatakan maupun yang terucap dari hati kami yang paling dalam. Semuanya kami bawa kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil makin berdiri, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pada hari ini, teman-teman dapat memberikan persembahan untuk pengucapan syukur tahunan pada amplop yang diberikan oleh pengurus. Atau bisa juga mentransfer di rekening QR di depan tempat duduk teman-teman dengan menyertakan angka 4 pada akhir. Jadi misalnya 200.000 bisa 200.000 4 gitu belakangnya. Umat juga dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan atau dengan menggunakan QR code.
Mari kita menyanyikan lagu Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyerahkan persembahan untuk memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, dan Kau berikan kebijaksanaan kepada tangan-tangan yang mengelolanya. Dan biarlah melalui tindakan nyata yang dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat kami tunjukkan persembahan kami ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, Tuhan mengutus kita untuk dapat memberitakan Injil Tuhan di tengah kehidupan kita. Biarlah hidup kita boleh Tuhan pakai dan boleh menjadi kitab terbuka di mana setiap orang yang belum percaya bisa melihat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita di dunia yang penuh cemar.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Ya, teman-teman, saat ini kita akan masuk ke dalam KP highlight kita. Ya, jadi ada beberapa berita ya, teman-teman. Jadi untuk minggu depan kita masih akan beribadah onsite gitu ya. Jadi ya kalau keadaannya memungkinkan kita akan terus-terusan ketemu tiap minggu, teman-teman. Ya, untuk minggu depan tema ibadah kita adalah hidup berkarunia yang akan diberitakan oleh Pendeta Lucia Dewi Jaya. Gitu ya, untuk ruangannya masih sama di lantai 4. Lalu untuk pelayan minggu depan tanggal 12 Juni, untuk pelayan firman-Nya adalah Pendeta Lucia Dewi Jaya. Untuk penatuannya adalah penatua Yandi, liturgos Cidiana Wangsa. Lalu untuk pemusik, untuk song leadernya adalah Aaron dan juga Ciripka. Untuk pemusiknya adalah Samuel Simon, untuk multimedia Yogi, dan juga publikasinya adalah Regita. Oke, selamat mempersiapkan pelayanan ya teman-teman. Lalu untuk pelayan kita hari ini, untuk pelayan firman-Nya adalah Pendeta Frida, untuk penatuannya adalah Ko Stanley, untuk liturgosnya saya Agnes. Lalu untuk song leadernya adalah Ivel dan Stefani, untuk pemusiknya adalah Daniela Tasya dan juga Lisa Gabriela. Untuk multimedia adalah Edward Sando dan juga untuk publikasinya adalah Trudy Pianda. Terima kasih teman-teman sudah mempersiapkan pelayanan hari ini. Lalu nextnya ada teman kita yang berbahagia di minggu ini, teman-teman kita yang ini antara bahagia atau sedih ya, usianya bertambah. Ya, ada Ci Penitan dan juga ada Zerlin yang hadir hari ini. Zerlin tepat nih ulang tahunnya hari ini teman-teman. Yeay. Nanti mungkin boleh minta ditraktir gitu ya. Enggak. Nanti diucapin aja. Hah? Oh ada Indomaret, mau ditraktir di Indomaret. Oh ada bosnya, tuh KFL, bosnya Indomaret. Oke, lalu kita juga mau mengucapkan welcome untuk teman-teman yang hari ini hadir. Oke, saya sih ada lihat beberapa namanya di absen yang di belakang. Mungkin teman-teman kalau bersedia boleh berdiri kali ya supaya teman-teman kita bisa kenal nih satu sama lain. Ada Samantha, Joseph Faldo, dan Florentina. Oke, mungkin teman-teman ya selamat hadir teman-teman, dan juga ada Vincent juga di belakang gitu ya. Vincent ini mungkin banyak juga yang udah kenal dari remaja ya. Dan juga yang pernah hadir di online juga si Gilbert ya. Saya ketukar antara Gilbert atau Griffin yang minggu lalu datang.
Gitu. Selamat bergabung teman-teman di Kebaktian Pemuda. Minggu depan jangan lupa hadir lagi gitu ya. Oke. Ya itu aja, mungkin terakhir kita mau foto bareng-bareng dulu kali ya teman-teman, mumpung hari ini bajunya ya kita kembaran gitu. Oke, mungkin boleh maju ke depan.